Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi berwudu. Sebelum masuk ke praktek, tentunya ada beberapa hal yang harus kita pahami di dalam materi berwudu ini. Hal yang harus kita pahami ialah yang pertama pengertian wudu, yang kedua syarat wudu, yang ketiga rukun wudu, yang keempat sunnah wudu, yang kelima hal yang membatalkan wudu, dan yang keenam adalah praktek berwudu. Baiklah, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian wudu. Menurut bahasa, pengertian wudu berasal dari kata wada'ah yang berarti kebersihan dan baik. Sederhananya, pengertian wudu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Hal ini berkaitan dengan seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Karena wudu adalah syarat diterimanya sholat. Jika wudunya tidak benar, maka sholatnya pun tidak akan diterima. Dan berwudu bisa pula menggunakan debu yang disebut dengan tayamum. Jadi apabila tidak menemui air, maka kita boleh menggunakan debu. Baiklah, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai syarat wudu. Wudu mempunyai beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama ialah beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, yaitu orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan salah. Yang ketiga, tidak berhadas besar, jadi dia harus dalam keadaan suci. Kemudian yang keempat, menggunakan air suci dan menyucikan. Jadi syarat wudhu yang keempat ini, kita harus menggunakan air yang di situ airnya suci dan bisa mensucikan. Karena ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Contoh, misalnya air susu. Air susu ini air yang suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Jadi, di dalam wudhu kita harus menggunakan air yang suci dan bisa mensucikan. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi, semua anggota tubuh yang di situ merupakan anggota tubuh yang harus terkena air wudhu, maka itu harus terkena air wudhu. Tidak boleh ada yang kering. Baiklah, materi yang selanjutnya ialah rukun wudhu. Rukun wudhu yang pertama ialah niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap kepala. Yang kelima membasuh kaki minimal sampai mata kaki. Jadi untuk membasuh kaki ini bisa sampai mata kaki saja dan bisa sampai dengkul. Kemudian yang keenam, mengerjakan gerakan secara berurutan atau tertib. Selanjutnya yaitu mengenai sunnah wudhu. Di sini terdapat 7 sunnah wudhu, walaupun sebenarnya sunnah wudhu ini lebih dari 7. Baiklah, yang pertama ialah membaca basmalah pada permulaan wudhu. Yang kedua menggosok gigi. Yang ketiga mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Yang keempat berkumur dan membersihkan hidung. Yang kelima mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga. Yang keenam mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Dan yang ketujuh ialah membaca doa selesai wudhu. Next, materi selanjutnya yaitu hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama ialah buang angin. Yang kedua buang air kecil seperti kencing. Yang ketiga buang air besar. Yang keempat menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Yang kelima ialah tidur. Dan yang keenam hilang akal karena mabuk atau gila. Mungkin ada yang bertanya-tanya,
Misalnya, apakah ketika laki-laki menyentuh seorang perempuan ketika ia sudah berwudu, apakah wudunya itu batal? Nah, jadi wudunya itu tetap sah dan tidak batal. Oke, yang selanjutnya ialah praktek berwudu. Berikut ini ialah langkah-langkah dalam berwudu. Yang pertama, membaca basmalah dan niat berwudu. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, didahului dengan tangan kanan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, berkumur-kumur sebanyak 3 kali sambil membersihkan gigi. Yang keempat, membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh muka sebanyak 3 kali. Yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali, didahului tangan kanan lalu tangan kiri. Yang ketujuh, mengusap kepala dengan tangan yang dibasahi. Yang kedelapan, mengusap telinga kanan dan kiri. Dan yang 9 ialah membasuh kedua kaki sampai mata kaki atau boleh sampai dengkul, didahului kanan lalu kiri. Dan yang terakhir ialah berdoa setelah wudhu. Untuk dapat lebih memahami mengenai langkah-langkah berwudhu, bisa dilihat dari gambar yang ditampilkan. Dari gambar pertama, yaitu kiri atas, itu merupakan langkah pertama, yaitu mencuci tangan sampai pergelangan tangan. Kemudian yang kedua ialah berkumur. Lalu yang ketiga, membersihkan hidung. Yang keempat, membasuh muka. Lalu selanjutnya mencuci tangan sampai siku. Lalu selanjutnya yang keenam, membasuh atau mengusap kepala dengan tangan yang dibasahi. Kemudian membersihkan kedua telinga. Lalu membersihkan kaki, boleh sampai mata kaki, boleh juga sampai dengkul, dan diakhiri dengan berdoa. Untuk lebih detailnya lagi, mari kita simak video berikut ini. Pertama, kita berniat wudhu dan membasuh kedua telapak tangan kita. Yang kedua adalah berkumur. Kemudian, urutan ketiga adalah mencuci lubang hidung kita. Keempat adalah membasuh muka kita. Urutan kelima adalah membasuh dan menyapu kedua tangan kita sampai siku. Dahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Yang keenam adalah membasuh dan menyapu sebagian kepala kita dengan air. Kemudian, urutan ketujuh adalah membasuh dan menyapu kedua telinga kita dengan air, baik telinga luar maupun dalam. Dan yang kedelapan adalah membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki. Dahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, setelah selesai berwudu, kita disunahkan membaca doa sambil menghadap kiblat. Doanya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Baik, di sini terdapat beberapa soal latihan yang dapat mengetes sejauh mana pengetahuan kita mengenai wudhu. Terdapat 10 soal dan selamat mencoba.